Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang, dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak dan Ibu dosen, serta panitia seminar, dan yang paling utama mahasiswa yang luar biasa. Terima kasih telah hadir di sini pada hari yang bermakna ini. Perkenalkan, nama saya Noviawati Puji Rahayu dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato persuasif yang berjudul "Awal yang bisa dipilih untuk mengatasi Asianti". Atasi Asianti sebelum ia mengendalikanmu. Dengan topik Asianti dan kesehatan mental, memahami, mengenali, dan juga mengatasinya. Hadirin yang saya hormati, saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan yang sederhana. Pernah nggak sih salah satu dari Anda merasakan jantung berdegup kencang tanpa sebab yang jelas? Pernahkah pikiran Anda dipenuhi oleh kekhawatiran yang terus berputar, bahkan ketika semuanya tampak baik-baik saja? Pernahkah Anda merasa lelah, bukan karena kurang tidur, tapi karena terlalu banyak memikirkan berbagai hal? Jika ya, Anda tidak sendirian. Dan hari ini kita akan berbicara secara terbuka mengenai hal tersebut. Bayangkan dari sekitar 8 miliar orang yang hidup di dunia, ada sekitar 301 juta manusia yang hidup dengan gangguan kecemasan atau bisa disebut dengan anxiety disorder. Artinya, sekitar 1 dari 13 orang di dunia mengalami kondisi ini. Data tersebut berasal dari World Health Organization tahun 2019. Di Indonesia, riset kesehatan dasar tahun 2018 menunjukkan bahwa 9,8% penduduk usia 15 tahun ke atas mengalami gangguan mental emosional termasuk kecemasan, namun yang memperhatikan hanya sebagian kecil yang mendapatkan bantuan profesional yang memadai. Oleh karena itu, pada kesempatan yang bertepatan dengan hari peringatan kesehatan mental sedunia ini, saya mengajak kita semua untuk lebih memahami, mengenali, dan mengambil langkah awal dalam menghadapi Asianti. Karena Asianti bukanlah tanda kelemahan, melainkan sinyal untuk menunjukkan bahwa kesehatan mental juga perlu diperhatikan. Hadirin yang saya hormati, pertama mari kita pahami apa itu Asianti. Rasa cemas sebenarnya adalah hal yang normal. Kita mungkin merasa gugup saat presentasi, khawatir saat menjelang ujian, atau tegang saat menghadapi situasi yang penting. Namun Asianti ini berbeda, karena kecemasan tersebut muncul secara berlebihan, berlangsung terus-menerus, dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai mahasiswa, kita sering menghadapi berbagai tekanan seperti tugas menumpuk, tuntutan akademik, maupun kekhawatiran tentang masa depan. Karena itu penting bagi kita untuk mengenali gejalanya. Gejala Asianti itu berupa jantung berdebar, sulit tidur, sulit berkonsentrasi, pikiran yang terus dipenuhi kekhawatiran, hingga keinginan untuk menghindari situasi tertentu. Dan jika ini terjadi secara menerus, tolong jangan diabaikan. Sayangnya masih banyak orang yang enggan mencari bantuan karena takut dianggap lemah dan berlebihan. Padahal Asianti bukan tanda kelemahan, ini adalah kondisi kesehatan yang bisa dialami siapa saja. Kabar baiknya, Asianti ini dapat ditangani. Langkah sederhana yang bisa diambil adalah berbicara dengan orang yang kita percaya, menjaga pola hidup sehat, menangani pemicu kecemasan, dan mencari bantuan profesional jika diperlukan. Rekan-rekan sekalian, yang terpenting adalah kita tidak memendam semuanya sendirian. Meminta bantuan berarti bukan menyerah ya, melainkan bentuk keberanian untuk menjaga kesehatan diri sendiri. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, dari pembahasan yang kita bahas hari ini, kita dapat memahami bahwa Asianti bukanlah tanda kelemahan, melainkan kondisi yang nyata yang dapat dialami oleh siapa saja. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengenali gejalanya sejak dini dan berani mengambil langkah untuk mengatasinya. Saya mengajak teman-teman semua untuk lebih peduli kepada kesehatan mental, baik kesehatan mental diri sendiri maupun orang di sekeliling kita. Jangan ragu untuk bercerita karena merasa terbebani, dan jangan ragu pula untuk mendengarkan ketika ada teman yang membutuhkan dukungan kita.
Ingatlah bahwa menjaga kesehatan mental ini sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Semakin kita cepat menyadari dan menangani masalah yang ada, semakin besar pula kesempatan kita untuk hidup lebih tenang dan lebih produktif dan bahagia. Akhir kata, saya ingin mengingatkan bahwa mencari bantuan bukanlah tanda menyerah, melainkan bentuk keberanian untuk memperjuangkan diri sendiri. Kenali Asyanti sebelum ia mengendalikanmu, karena setiap orang berhak untuk hidup lebih sehat, hidup untuk lebih bahagia, dan hidup untuk percaya diri dalam menghadapi masa depan. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.